Pemerintah resmi memberikan peluang kepada ormas keagamaan untuk mengelola izin usaha pertambangan atau IUP. Pertimbangan pemberian izin kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan itu karena mereka diyakini mempunyai bisnis yang dikelola dengan profesional. Organisasi kemasyarakatan keagamaan seperti sedang mendapat angin surga setelah pemerintah memberikan peluang kepada mereka untuk mengelola izin usaha pertambangan atau IUP. Peluang itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas PP nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Pemerintah beranggapan setiap organisasi kemasyarakatan memiliki sayap-sayap organisasi dan mempunyai sayap bisnis yang dijalankan secara profesional. Organisasi itu kan punya sayap organisasi. Ya. Organisasi kemasyarakatan termasuk parpol kan juga punya sayap bisnis. Nah, jadi yang dimaksud dengan perizinan itu di sayap bisnisnya. Jadi tetap aja profesional sebetulnya. Nah, ormas itu pertimbangannya itu tadi karena ada sayap-sayap organisasinya yang memungkinkan. Daripada ormasnya setiap hari nyariin proposal, minta mengajukan proposal, kan lebih baik dengan sayap bisnis yang rapih dan tetap profesional. Peluang ormas keagamaan mengelola izin usaha pertambangan atau IUP tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024. Aturan itu memperbaharui sejumlah poin, di antaranya menyangkut wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK, persyaratan calon peserta lelang WIUP mineral logam, atau WIUP batubara, hingga mengatur soal jangka waktu kegiatan operasi produksi. Di sini organisasi kemasyarakatan keagamaan berpeluang mengantongi wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK melalui penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang mereka miliki. Sementara di mata pengamat, kebijakan pemerintah yang memungkinkan ormas keagamaan mendapatkan izin tambang tak ubahnya sebagai aturan yang kontraproduktif. Menurut saya itu agak sulit bisa dipahami. Kenapa? Karena kawan-kawan ormas khususnya NU dan Muhammadiyah tidak punya pengalaman sama sekali terkait dengan eksplorasi tambang. Yang kami khawatirkan tambang itu akan berpindah tangan secara proksi atau investor-investor yang sulit mendapatkan IUP di Indonesia sesuai dengan peraturan investasi yang berlaku lalu menggunakan IUP-nya Muhammadiyah dan NU itu untuk menambang secara bebas. Meski begitu, pemerintah menepis anggapan terbitnya aturan ini sebagai upaya bagi-bagi kue ke sejumlah ormas termasuk ormas keagamaan. Kan itu pertimbangannya sayap bisnis, sayap di organisasi, ingat loh ya, sayap profesional di organisasi itu. Artinya perlakuannya akan sama seperti pada swasta. Berarti bukan buat bagi kue gitu. Enggak, ayo makanya lihat dari dasarnya ya. Sanggahan Menteri LHK itu pun seakan diperkuat dengan cukup ketatnya persyaratan yang harus dipenuhi ormas keagamaan untuk mendapatkan izin dimaksud. Ya, kami melihat ini sebagai bagian dari kebijakan afirmasi dari pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi ormas agama untuk bisa terlibat di dalam pengembangan usaha ya terkait pengelolaan tambang. Memang di sini khususnya tambang ex-PKP 2B batubara ya. Jadi memang terbatas di situ. Tetapi di sini perlu juga kami sampaikan bahwa untuk mengelola sebuah tambang itu diperlukan berbagai persyaratan. Ya, persyaratan itu harus dipenuhi sesuai dengan apa yang sudah tercantum di dalam undang-undang dan PP sebelumnya. Kedua, juga memang ada persyaratan dari aspek kompetensi teknis, kompetensi operasional, lingkungan hidup, finansial yang harus dipenuhi dan dipertimbangkan oleh ormas sebelum terjun ke pengelolaan tambang tersebut.
Apapun dalih yang dikemukakan, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamatkan bahwa pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya benar-benar ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tim TV One mengabarkan. Pemerintah secara resmi memberikan izin kepada ormas keagamaan untuk mengelola izin usaha pertambangan. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Tentu kebijakan ini disambut positif oleh sejumlah ormas keagamaan, apalagi ormas itu mempunyai sayap bisnis yang dikelola secara profesional. Namun yang menjadi persoalan, apa kaitan pengelolaan tambang ini dengan fungsi dasar ormas keagamaan? Untuk membahasnya telah bergabung pengamat sektor energi Pak Kurtubi, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, dan juga Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore. Baik, kita langsung ke Pak Anwar Abbas untuk mengetahui bagaimana dengan permodalan ketika nantinya ormas keagamaan ini diberikan iup dari tambang ini. Apakah memang punya permodalan Pak ketika kita ngomongin ormas keagamaan? Modal itu bisa dicari. Itu Bill Gates itu dulu miskin, sekarang jadi kaya karena dia cari kan. Jadi jangan ada asumsi ormas Islam tidak akan bisa mendapatkan modal. Dan juga jangan ada asumsi bahwa ormas Islam itu atau ormas keagamaan itu tidak punya pengalaman. Bagaimana dia akan punya pengalaman? Tidak pernah diberi kesempatan. Jadi oleh karena itu bagi saya ya SK ini adalah sebuah SK yang bersifat terobosan menurut saya ya. Ya. Karena apa? Karena selama ini yang bisa mengelola sumber daya alam itu adalah hanya badan usaha, koperasi, dan perusahaan perseorangan. Sementara ormas-ormas Islam yang sehari-hari tugas itulah sesuai betul berhimpitan dengan tugas negara dan pemerintah. Tugas negara dan pemerintah itu kan adalah melindungi rakyat, mencerdaskan rakyat, dan mensejahterakan rakyat. Kita lihat saja sebagai contoh misalkan dalam tugas negara yang pertama melindungi rakyat. Kalau ada musibah ya, itu yang pertama sekali hadir di lokasi itu bukan negara, bukan pemerintah, tapi ormas-ormas keagamaan. Tetapi karena mereka tidak punya duit, dana yang terbatas ya tentu saja ya mereka tidak bisa berbuat banyak gitu kan. Oleh karena itu sangat tergantung kepada pemerintah. Dan menurut saya ya ketergantungan kepada negara itu dikurangi dengan cara memberdayakan masyarakat gitu, dengan memberdayakan ormas-ormas keagamaan. Dan yang kedua misalkan mencerdaskan rakyat. Tugas ormas-ormas keagamaan itu adalah membuat sekolah kan. Saya rasa kalau diserahkan semuanya kepada kepada negara, nggak sanggup negara menyelenggarakan dunia pendidikan. Saya rasa jumlah sekolah NU dan Muhammadiyah ya saja dan ormas-ormas itu melebihi beberapa kali lipat dari jumlah sekolah yang dimiliki oleh negara. Baik. Pertanyaan saya, dari mana itu duitnya itu? Baik, kan bukan dari negara kan? Baik, Gitu. oke. Jadi oleh karena itu bagi saya SK ini harus kita sikapi secara positif ya. Dan rasa curiga macam-macam itu coba kita kurangin gitu ya. Apakah nanti ormas-ormas keagamaan ini akan terkooptasi? Saya rasa ya masing-masing ormas ini punya kemandirian lah ya. Jangan hanya dianggap ormas-ormas ini dengan diberi tambang, hak mengelola tambang, lalu dia akan tidak lagi bisa ngomong dan segi bisa bicara ya. Yang namanya ormas-ormas keagamaan, terutama agama Islam misalkan. Salah satu tugas yang itu amar ma'ruf nahi munkar. Baik Pak Anwar. Kalau pemerintah baik didukung, kalau pemerintah tidak berbuat baik ya diingatkan. Baik Pak Anwar, kita sudah mendapatkan poinnya. Baik, kita ke Pak Agus Pambagio. Pak Agus, kalau melihat ormas keagamaan kemudian diberikan izin untuk mengelola pertambangan, menurut Anda tepat tidak? Kalau kita sebagai orang awam mungkin masih bertanya-tanya, apa sebenarnya urgensinya ini? Kemudian apa hubungan antara ormas keagamaan dengan pertambangan begitu? Begini, saya setuju dengan pernyataan Bu Menteri tadi bahwa keadilan sosial dan semuanya itu untuk masyarakat. Yang saya khawatirkan, karena ini sudah menjadi budaya di Indonesia, bahwa banyak sekali, nggak usah ormasnya, tapi profesional pertambangan itu terkooptasi atau terpengaruh oleh sektor bisnisnya. Maksudnya begini, nanti saya berharap ini apa yang diberikan oleh pemerintah kepada ormas ini dikerjakan sendiri. Yang saya khawatirkan, semoga ini tidak terjadi, ketika ada proksi masuk, investor masuk kan sulit
dapat IUP ya, atau IUP khusus ini. Jadi nanti berdalih dengan ini punya ormas, kita di sini sebagai tenaga ahli atau apalah, tapi sebenarnya itu ke sana. Nah, disinilah pengawasan pemerintah harus ketat, karena yang sudah-sudah ini lolos terus, makanya masyarakat tidak pernah dapat keadilan sosial yang tadi dibicarakan oleh Bu Menteri KLHK. Jadi intinya kalau itu sudah diundangkan, nah ini tidak, tadi kan bilang ada profesional, oke, ada profesional, tapi mohon sangat hati-hati, karena di batu bara atau di tahap pertambangan lain, itu bukan main, penjahatnya berkeliaran kemana-mana, dan itu bisa mempengaruhi karena urusan uang. Saya berharap kalau itu ormas keagamaan apalagi, itu harus bertahan, karena disitulah hancurnya atau tidak bisa dinikmatinya sumber daya alam Indonesia, karena banyak itu tadi, ya kan, yang kita sebut maklar lah, yang kita sebut perusahaan fiktif lah dan sebagainya, itu berkeliaran di dunia tambang, karena itulah sumber daya alam kita yang akan habis. Jadi saya berharap kalau ini pun kan sudah keluar perpresnya, ya bagaimana mengawasinya, saya masih ragu itu. Oke. Baik, kita menuju ke Pak Kurtubi. Anda melihatnya seperti apa ketika ormas keagamaan diberikan izin untuk mengelola tambang ini? Izin UUP ya, usaha pertambangan ini bertentangan dengan konstitusi. Mengapa bertentangan? Karena sistem IUP ini adalah sistem zaman kolonial yang dilanggengkan lewat Undang-Undang Minerba. Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009 sama Undang-Undang Minerba yang baru nomor 3 tahun 2020. Sistem kolonial ini tidak ada secuil pun ketentuan bahwa penambangan lewat IUP ini hasilnya harus sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tidak ada ketentuan itu. Jadi menurut pendapat saya sebaiknya tata kelola sumber daya alam yang menggunakan sistem zaman kolonial, pakai indise minuet namanya, undang pertambangan zaman kolonial itu menggunakan sistem IUP sama kontrak karya, dan selama puluhan tahun sudah terbukti wewenang izin usaha penambangan ini disalahgunakan oleh oknum-oknum pemerintah yang berhak mengeluarkan IUP, mulai dari bupati, gubernur sampai kepada dirjen di Kementerian SDM, itu memanfaatkan wewenang IUP untuk mencari cuan sendiri. Yang paling baru ini kan IUP dari penambangan timah di Bangka. Itu membuktikan ini tidak hanya di Bangka, ribuan ini. Di Kalimantan Tengah itu ada, ya, orang bupati yang mengeluarkan IUP dapat duit 5 triliun, $1 juta hanya mengeluarkan IUP. Apalagi pada saat pilkada, itu IUP yang dikeluarkan oleh bupati itu luar biasa, tumpang tindih. Di satu wilayah itu IUP-nya bisa sampai 3-4. Muncul penambangan liar, ya, jual beli IUP terjadi di mana-mana. Kok diem saja? Apa nggak tahu pemerintah itu terjadi? Itu tolong pemerintah buka kuping, buka mata. Nggak boleh. Undang-undang zaman kolonial dilanggengkan dengan membagikan IUP kepada para organisasi keagamaan. Ini nggak boleh. Ya, dosa kita ini tidak boleh. Mari kesempatan ini dimanfaatkan untuk bersama-sama kita dorong agar pengelolaan sumber daya alam mengacu kepada pasal 33 UUD 45 untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Caranya, siapapun boleh menambang. Nanti kalau sudah sesuai dengan pasal 33, pengusaha yang berbendera Muhammadiyah, NU monggo, setelah dibetuli dulu nih undang-undangnya, sehingga negara lewat perusahaan negara melakukan penambangan dengan kontrak bagi hasil yang menjamin negara harus memperoleh bagian lebih besar. Pada saat harga batu bara misalnya, atau harga migas, atau harga tambang itu melejit di pasar dunia, bagi hasil yang tadinya standar 65% untuk negara, 35% untuk investor, pada saat harga bahan tambang di dunia naik, pendapatan negara, bagian negara naik menjadi 85%. Itu yang menyebabkan penerimaan APBN waktu itu di migas, menyebabkan penerimaan APBN dari migas luar biasa tinggi sampai 82%. Karena penerimaan negara dari sektor migas 85% pada saat harga minyak tinggi. Dan sekarang harga batu bara 5 kali lipat. Tanya penambang batu bara berapa kalian keuntungan yang terima
pada saat harga batu bara naik 5 kali lipat, apakah 85% yang di-store ke negara atau mungkin cuma 30% yang di-store ke negara? Tolong bicara yang jujur, Menteri Keuangan. Ini persoalan-persoalan yang dikhawatirkan nanti akan lebih banyak ya ketika IUP mungkin diobral, dan yang pastinya juga diperjualbelikan. Oke, diperjualbelikan IUP ini semakin lebih luas. Oke, nanti kita akan bahas juga ini. Apakah kemudian izin pertambangan ini diberikan ke ormas akan membuat ormas daya kritisnya akan semakin lemah terhadap pemerintah? Usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Ya, Anda kembali di Kabar Petang, saya mau langsung ke Pak Anwar. Pak Anwar, selama ini kan kita tahu ya bahwasanya organisasi kemasyarakatan ini selalu memiliki daya kritis yang cukup kuat terhadap pemerintah. Nanti bagaimana kalau misalnya pertambangan kemudian dikelola ormas, kita khawatir nih daya kritis dari ormas-ormas ini melemah. Seperti apa? Saya rasa ya, terutama yang beragama Islam ya, tugas kita sebagai hamba itu adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau pemerintah itu baik, kita dukung. Tapi kalau pemerintah itu mencela-mencela, kita harus tegur gitu ya. Kalau itu bagi saya ya ada kata-kata Imam Al-Ghazali yang menarik ya. Sebuah masyarakat akan rusak kalau pemerintahnya rusak. Sebuah pemerintah akan rusak kalau ulamanya rusak gitu. Kapan ulama itu akan dikatakan rusak ya? Kalau seandainya dia sudah terlalu hubud dunia ya, sehingga tidak lagi mampu menyampaikan kebenaran kepada rejim gitu. Oleh itu bagi saya ya, pemerintah itu kan dipilih oleh rakyat, oleh masyarakat, termasuk oleh ormas Islam gitu. Kenapa harus takut untuk mengkritik pemerintah? Bagi saya ini bukan suap, ini bagi saya ya. Kalau ada orang yang menyatakan ini adalah suap untuk membungkam ormas-ormas Islam, saya tidak dalam posisi seperti itu. Ya, bagi saya yang diberikan oleh pemerintah itu hak rakyat itu, hak ormas gitu. Jadi bagi saya ini bukan hadiah menurut saya ya. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah, karena pemerintah dalam pasal 33 itu diamanati untuk menciptakan sebesar-besar kemampuan rakyat. Nah, cara untuk memakmurkan rakyat itu banyak caranya, melalui pendekatan mekanisme pasar, mekanisme non pasar, lalu melalui kebijakan. Ini yang dilakukan oleh pemerintah ini bukan melalui mekanisme pasar, yang adalah melalui kebijakan. Cuma pertanyaan kebijakan ini baik apa tidak, Pak Narbas? Menurut saya sangat baik kebijakan ini. Lalu kalau saya tidak ada ketakutan dengan banyaknya mafia, maka bagi saya ya, negara dan pemerintah jangan takut sama mafia gitu. Bagi saya inilah yang jadi kegelisahan saya selama ini ya. Semestinya mafia itu yang takut sama pemerintah, bukan pemerintah yang takut sama mafia. Ada seorang kepala negara yang masih muda di Amerika Tengah itu ya, itu mafia-mafia itu dia habisin itu. Oleh itu bagi saya ya, kalau memang di negeri ini banyak mafia ya, tugas presiden dan pemerintah rejim ini ya memberangus mafia-mafia itu gitu. Baik. Supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, aman dan lancar. Karena kalau seandainya negeri baik, aman, tentram dan damai, yang sejahtera kan semua kita ya, tidak hanya pemerintah yang sejahtera, tapi rakyat banyak pun juga akan bisa menikmatinya. Dan tujuan kita kan adalah ya bagaimana membuat rakyat kita ya benar-benar sejahtera sesuai dengan kita ingin dan harapkan, sesuai dengan amanat konstitusi. Baik, kami sudah mendapatkan poinnya, Pak Anwar Abbas. Ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah ini menurut saya sangat sesuai dengan konstitusi. Meskipun ada orang menyatakan ini bertentangan konstitusi, kalau bagi saya ini adalah sangat sesuai dan sangat relevan. Kami sudah mendapatkan poinnya bahwa ini bersesuaian dengan konstitusi, artinya sumber daya alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kita menuju ke Mas Agus Pambagio. Yang ditakutkan adalah ketika ada investor, kemudian ada mafia yang mendompleng atau menunggangi IUP yang dimiliki oleh ormas keagamaan. Anda melihatnya seperti apa, Mas Agus? Ya itu yang dari tadi kan dari awal beberapa hari lalu juga saya sampaikan bahwa dalam situasi biasa nih IUP diberikan seperti yang ada sekarang, itu pun banyak persoalan di situ ya, soal perizinan, soal lahan. Nah, saya khawatir nanti ketika ini tadi karena hak IUP-nya ada di ormas, kemudian ormasnya kurang, SDM-nya kurang, dan sebagai perencanaan bisnisnya juga kemungkinan tidak kalah canggih dengan para maklar-maklar ini, sehingga dipakailah hak IUP-nya itu. Nah, bagaimana supaya itu betul-betul yang mengerjakan kawan-kawan dari ormas dan organisasi sayapnya, itulah yang terpenting mengawasi. Karena bisnis batu bara itu bisnis kotor banget, kotor memang kotor, dan juga
Itu bisa kita beli pun hari ini berangkat barge-nya itu kapalnya itu bisa belok kalau ada yang membeli lebih gitu ya. Dan itu sudah berjalan puluhan tahun. Nah, bagaimana kawan-kawan ormas ini terbiasa dengan bisnis-bisnis seperti itu? Karena kalau tidak, nama ormas itu yang menjadi buku sudah dikasih segala macam, ternyata kita nggak jelas ini siapa ini sebetulnya investornya. Kan ini harus ada uang modal kerjanya. Ya kan, nanti jangan-jangan yang pinjam ke bank ormasnya, tetapi nanti begitu ketipu dan sebagainya, ormas yang menjadi apa yang harus menanggung karena izin ada di situ. Ingat, izin ada di ormas. Nah, bagaimana cara pemerintah mengawasi itu di lapangan? Kalau di balik meja mudah, di lapangan itu yang sangat-sangat rawan sampai hari ini. Dan itu saya tidak mau kawan-kawan ormas itu menjadi korban itu. Karena ketidakpahaman di lapangan. Atau bahkan tiba-tiba tadi kan Bu Menteri melarang itu diperjualbelikan untuk pindah tangan, tapi secara proksi itu bisa berpindah. Kita tahulah siapa yang bermain di batubara itu. Jadi ini yang saya sangat khawatirkan. Kalau pemerintah siap, APH siap, silahkan. Tapi masalah kita mau menyapu, sapunya kotor, cilaka itu. Gitu, saya setuju Pak Kurtubi tadi undang-undangnya, ya seperti itu. Tapi sekarang bagaimana? Ini sudah diberikan, nah sekarang bagaimana mekanisme pengawasannya? Kita punya teknologi, gunakanlah teknologi itu, mengintip mereka ini siapa. Baik, Pak Agus Pambagio, kita terbatas dengan durasi dan kami masih akan melanjutkan pembicaraan ini, pemirsa, usai jeda, tetaplah di Kabar Petang. Anda kembali di Kabar Petang, kita langsung ke Pak Kurtubi. Pak Kurtubi, tadi sudah kita dengar pendapat dari Pak Anwar dan Pak Agus gitu ya. Jadi ketika PP ini tetap nantinya di PP 25 2024 ini tetap IUP ini diberikan ke ormas keagamaan. Solusinya apa? Supaya ormas ini tidak dipengaruhi oleh mafia, oleh investor dan seterusnya, karena memang mereka lah pemain lamanya di situ. Ini seperti apa? Ya, sebaiknya IUP ditunda dulu. Ada yang paling urgen adalah kita minta Presiden RI mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, mencabut undang-undang yang mengatur sumber daya alam, minerba maupun migas, yang masih menggunakan sistem zaman Belanda, zaman kolonial, izin usaha pertambangan maupun kontrak karya, sudah terbukti merugikan negara, terbukti merugikan rakyat. Dengan sistem ini, di mana perolehan keuntungan itu lebih besar diterima oleh investornya daripada negara, diganti. Kalau sudah perpu, dengan perpu Presiden mencabut undang-undang yang mengatur SDA migas agar sesuai dengan konstitusi, mengubah undang-undang yang mengatur minerba agar sesuai dengan konstitusi, tidak lagi menggunakan sistem IUP sama kontrak karya, kembali ke konstitusi. Pasal 33 UUD 45 adalah negara yang membentuk perusahaan negara, lalu semua investor itu termasuk nanti misalnya PT-PT dari, mohon maaf, dari Bapak-Bapak Muhammadiyah, ada Bapak-Bapak NU punya PT misalnya, berkontrak dan perusahaan minyak nasional yang dibentuk dengan undang-undang. Nah, tunggu dulu, nanti keinginan untuk berbisnis silahkan setelah undang-undangnya dicabut dulu oleh Presiden dengan menggunakan perpu, karena ini terbukti melanggar konstitusi dan undang-undang kolonial ini, bukan pasal 33 UUD 45, salah itu. Ya. Nah, itu saran saya. Jadi mohon Bapak Presiden mengeluarkan perpu, mencabut undang-undang yang mengatur sumber daya alam baik migas maupun minerba yang bertentangan dengan konstitusi dan sudah merugikan negara, terbukti. Dicabut dengan perpu, kembali ke sistem pasal 33 UUD 45, negara membentuk perusahaan negara, lalu semua investor dari manapun berkontrak dalam perusahaan negara ini dan dipermudah semua investor itu. Jadi keuntungan sepenuhnya untuk negara begitu untuk, ya? Bukan. 65% untuk negara, pada saat harga produk tambang ini naik, 85% harus negara, 15% investor. Baik. Pak Anwar, bagaimana dengan adanya perubahan perpu yang diusulkan oleh Pak Kurtubi? Tanggapan Anda seperti apa? Ya, kalau menurut saya negara ini sekarang bukan dikendalikan oleh pemerintah, tapi dikendalikan oleh oligarki, gitu. Kalau dulu zaman Pak Harto ya, itu yang namanya para konglomerat itu dikendalikan oleh Pak Harto sebagai presiden, itu sebagai kepala negara ya. Tetapi setelah reformasi itu para pemimpin itu dikendalikan oleh para pemilik kapital. Nah, oleh karena itu bagi saya ya. Di negeri ini sistem ekonomi yang terjadi yang berlangsung itu bukan lagi sistem ekonomi konstitusi, bukan lagi sistem ekonomi Pancasila, tapi adalah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme. Jadi yang menjadi penentu di negara kita sekarang adalah para pemilik kapital. Dan menurut saya ini sangat-sangat tidak sesuai dengan konstitusi kita. Oleh karena itu kalau Pak Kurtubi tadi mengusulkan hal-hal yang
beliau katakan sebenarnya di sini di dalam pasal berapa itu dalam Undang-Undang Dasar 45 itu ada satu amanat ya, bahwasanya untuk mengimplementasikan pasal 33 ini harus diatur dalam undang-undang. Jadi harus ada undang-undang tentang sistem ekonomi nasional menurut saya ya. Baik, baik. Yang nafas dan jiwanya sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau Pak Sekuti menyatakan memang ada hal-hal yang tidak yang tidak mengenakkan kita, ya memang itu kenyataannya hari ini. Ya, baik. Kalau itu mari kita benahi secara bersama-sama, dan langkah yang ditempuh oleh Presiden Jokowi dengan mengeluarkan ini saya rasa ya Terima kasih salah satu Pak langkah Anwar yang Abbas. Kami sudah yang agak mendapatkan poin dan maksud dari Anda, dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya. Jadi intinya ya agar sumber daya ini dapat digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Baik, terima kasih semuanya.